Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhubungan dengan fungsi manusia. Fungsi manusia itu kan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu terbagi menjadi dua. Manusia sebagai makhluk biologis dan manusia sebagai makhluk budaya. Jadi lepas dari alam pikir, manusia itu sebagai makhluk biologis, di mana koleksi laku perbuatannya itu merupakan gerak kepatuhan berbuat menurut apa yang sudah dirancang dan dipastikan oleh Allah. Biologis itu misalnya hubungan timbal balik antar setiap organ dalam tubuh, misalnya kehendak kita nggak mau buang air, tapi tubuh sudah saling berinteraksi antar organ. Karena kita makan, ngumpul di lambung, dicernaklah, ada yang menjadi kotoran, sudah waktunya buang air misalnya kan. Nah itu bukan kehendak kita. Itu yang dimaksud manusia sebagai makhluk biologis. Semua itu sudah dirancang seperti itu. Itu yang biasa kita sebut gerak kepatuhan berbuat menurut Allah. Ayatnya itu kan ataina bayin ya. Tumastawa ila samai wa iyadukhon faqala laha walil ardi tiya tau'an au karhan. Qalata ataina toyan. Jadi semesta angkasa dan bumi ini tunduk patuh ya. Tau'an au karhan. Artinya bergerak, berputar, beredar, bertumbuh menurut maunya Allah. Nah, di luar itu ada budaya, alam pikir. Itulah yang makanya Allah mengajarkan ilmu ini supaya menjadi alam pikir manusia. Itu bicara soal budaya. Nah, dalam pergaulan hidup sehari-hari, manusia pun di sekelilingnya, baik antar organ tubuh tadi maupun di luar tubuh manusia, itu ada yang mendominasi gitu, atau faktor dominan manusia itu sendiri. Setiap dia berpikir dan bertindak, itu yang mendominasi itu apa gitu, faktor-faktornya. Nah itu sudah dijelaskan semua dalam Al-Quran. Bisa kita lihat seperti Ali Imran surat ketiga ya. Itu ayat ke-14 ya. Zuyyina linnasi hubbus syahwat. Buat kalimat apa ini? Kalimat pasif. Ingat, bentuk kalimat pasif itu tidak ada subjek, yang ada wakil subjek ya. Tapi posisi atau tanda kalau itu wakil subjek itu sama dengan subjek dalam kalimat kata kerja biasa, yaitu rofa ya, domah. Jadi di sini kelihatan, ini kan zuyyina, ini kan dari zayyana yuzayyinu tazyinan. Artinya menghiasi ya. Menghiasi. Dipasifkan menjadi zuyyina yuzayyanu. Ya kan? Fu'ila yufa'alu. Benar enggak? Nah, berarti dihiasi di sini. Yang menjadi wakil subjeknya hubus syahwat. Sebenarnya gini, hubus syahwati linas gitu. Hubu itu kan dari haba yahibu, huban, cinta atau mencintai. Masdarnya menjadi kecintaan. Syahwat, syahwatun, jamaknya syahawati, syahawatu ya. Kecintaan, syahwat, majemuk ya. Kecintaan syahwat pada manusia terdiri dari gitu, minanisa ya kan. Nah ini objeknya. Sebelum dilanjut sudah bisa dipahami ya ini ya. Jadi kecintaan syahwat pada manusia dihiasi. Yang menghiasi itu nggak ada. Nanti adanya begitu dirubah menjadi kalimat kata kerja biasa ya. Yaitu objeknya nanti. Pada kalimat pasif yang menjadi subjek dalam kalimat aktif atau biasa itu menjadi objek.
Dalam hal ini minanisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi dan seterusnya itu sebagai objeknya gitu. Di dalam kalimat aktif dia sebagai Subjek. gitu ya. Kalau dalam kalimat pasif dia sebagai objek gitu. Coba dibikin kalimat aktif coba. Pakai bahasa Indonesia misalnya coba. Wanita, keturunan dan sebagainya itu menghiasi kecintaan syahwat pada manusia gitu. Kalau mau diaktifkan. Misalnya ikan dimakan kucing di atas lemari. Ya kan? Ikan itu apa? Subjek. Oh, Waktu subjeknya ikan. subjek ya. Ini kata kerja pasif. KKP. Kucingnya objek. Ya kan? Ini keterangan. Jadi kalau diganti menjadi kalimat aktif, kucing memakan ikan di atas lemari gitu. Kucing subjek. Ini kata kerja aktif. Ikan objek. Ini keterangan. Yang menjadi objek dalam kalimat pasif menjadi subjek. Ya kan? Ini berarti kan? Ini kan objek kan? Nanti di kalimat aktif menjadi subjek gitu. Objek itu yang di. Kalau subjek itu yang me biasanya. Pakai imbuhannya itu. Kita lihat lagi surat Ali Imran ini surat ketiga ayat ke-14 ada kalimat pasif di situ yaitu zuyyina linasi hubus syahwati. Dan selanjutnya ya minanisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harsi. Nah, yang perlu diingat itu kembali dalam kalimat pasif yang bertindak sebagai wakil subjek itu menjadi objek dalam kalimat biasa atau kalimat aktif ya. Selanjutnya yang bertindak sebagai objek dalam kalimat pasif itu menjadi subjek dalam kalimat aktif. Ya. Yang perlu diingat kalau dalam bahasa Al-Qur'an kalimat pasif itu tidak ada subjek ya. Yang ada wakil subjeknya, wakil subjek. Atau dalam istilah pesantren itu naibul fa'il ya. Kalau kita biasa nyebutnya itu wakil subjek. Posisinya sama. Posisi rofa ya atau domah ya. Sama dalam kalimat aktif, domah, rofa. Seperti ini kan hubus syahwat. Jadi dalam konteks ini zuyyina linnasi hubus syahwat. Zuyyina itu kan dari zayyana yuzayyinu tazyinan dipasifkan menjadi zuyyina yuzayyanu. Ya kan enggak ada masdar kalau pasif. Artinya menghiasi. Kalau zayyana yuzayyinu menghiasi. Kalau zuyyina yuzayyanu menjadi dihiasi. Yang dihiasi apa? Itulah wakil subjeknya. Hubus syahwat linas. Habba yahibu huban mencintai. Masdarnya huban kecintaan. Syahwatun syahwatu. Syahwat atau kecenderungan hati. Ya. Kecintaan syahwat pada manusia. Kecintaan syahwat pada manusia dihiasi. Nah, minanisa dan seterusnya ini, minanisa'i wal banina itu objeknya ya, dalam kalimat pasif. Nanti kalau dibuat dalam kalimat aktif, dia menjadi subjek semua ini. Ya. Menjadi subjek, hubus syahwati. Hubus syahwati menjadi objek dalam kalimat aktif. Dinas tetap keterangan tujuan gitu. Itu biar bisa memahami posisi-posisi ya. Dengan tahu posisi seperti itu, kita bisa cepat menangkap maknanya, maksudnya gitu.
Makanya di sini pentingnya belajar tata bahasa Al-Qur'an ya. Kalau nggak ngerti yang begitu bingung nanti bisa diklaim manusia itu yang dihiasi, padahal yang dihiasi bukan manusianya, tapi hubus syahwatnya gitu. Itu bisa orientasinya bisa beda lagi nanti. Nanti ke bawah itu penjelasannya udah beda lagi, turunan maknanya itu sudah beda tujuan, beda arah, karena nggak ngerti posisi mana yang bertindak sebagai waktu subjek atau yang dihiasi itu apanya gitu. Kayak kemarin kan kayak ayat innallaha ashtaro minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Yang ditukar tuh apa di situ objeknya? Ya kan? Yang dibarter tuh apa? Anfusahum wa amwalahum. Dengan apa membarternya? Bi annalahumul jannah. Dari minal mu'minin ya. Itu harus jelas posisinya di situ untuk bisa menjadi penjelasan yang sesuai ya dengan bahasa Al-Qur'an. Nanti kalau sudah begitu baru kita cari metodologinya, sistematikanya, analitikanya, objektivitasnya seperti apa. Baru kita bisa melihat integrasi antar ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Ya. Jadi kembali dihiasi kecintaan syahwat pada manusia di antaranya terdiri dari wanita atau seks, walbanina turunan, konatil mukontoroti, minadhabi wal fiddoti harta benda, emas, perak dan sebagainya itu, wal khaili kuda, wa musawamati. Fungsi kuda itu transportasi ya. Dulu transportasinya kuda, kalau sekarang bisa mobil, bisa kendaraan bermotor, bisa pesawat dan sebagainya. Wal an'ami ini binatang ternak atau peternakan, wal halsi ini ladang atau pertanian. Perladangan atau pertanian. Nah, inilah kalau dalam kalimat aktifnya itu inilah yang menghiasi ya. Kita bicara kalimat aktif ya. Inilah yang menghiasi apa? Hubus syahwat, kecintaan syahwat pada manusia. Inilah yang menghiasi. Berarti bisa dikatakan mendominasi atau menggerakkan gitu, atau mempengaruhi atau yang mendominasi ya. Karena itulah yang nanti yang membentuk orientasi manusia. Manusia berpikir dan bertindak atau berpandangan dan bersikap hidup itu orientasinya dibentuk dari ini, faktor luar ini. Nah, di kalimat selanjutnya itu zalika mata'ul hayatid dunya. Itulah wanita, turunan, harta benda, transportasi, peternakan, pertanian, itulah. Itu adalah, ini kan kalimat kata benda ya. Ini sebagai mubtada'nya, mata'ul hayati dunyanya sebagai khobarnya, keterangannya. Ini pokok, ini keterangan. Jadi itu adalah gitu. Itu adalah kelengkapan hidup yang tergantung kepada lingkungan dunianya. Makanya sering kita sebut mata'ul hayati dunya ya. Lawan dari fid dunya hasanah ya. Kalau udah fid dunya hasanah itu udah kehidupan mukmin di dalamnya ya. Seperti yang digambarkan dalam ayat walau anna ahlal qura amanu wattaqau ya kan? Ada mukmin di situ. Amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seperti itu di dunia hasanah. Ada barokatin di situ, kemakmuran. Itu belum pernah dibahas itu ayat itu. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan mata'ul hayati dunia itu adalah minan nisa wal banina wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal an'ami wal harsi yang menghiasi hubus syahwat linas. Itulah mata'ul hayati. Jadi yang mendominasi ya. Yang mendominasi hubus syahwat.
manusia. Ini kan kalau dibikin apa namanya ini? Sketsa ya. Sketsa ini jadi karena dia menghiasi hubus syahwat manusia menjadi faktor luar gitu. Faktor luar ke dalam. Ya. Nah, selain itu ada faktor dalam keluar. Ya ini ya. Kalau dilihat di ayat afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ya kan? Membikin hawa itu hawa nafsu ya. Kecenderungan hati, sentimental, egosentris, subjektivisme ya. Ana khairu minhu itu sebagai ilahun. Ilahun itu apa? Al-ma'budu mutlaqan. Al-ma'budu itu dari abada ya'budu. Jadi kalau maf'ulnya itu ma'budun menjadi yang diabdi. Mutlaqan itu dari tolako, yatluku. Tolakon ya. Talak atau cerai ya. Atlaqo yutliku itlaqon, menceraikan. Jadi mutlaqon itu dia hal atau secara tidak terikat. Jadi ilahun yang diabdi secara tidak terikat. Artinya berarti bisa apa aja gitu. Bisa duit 1000 perak, bisa wanita, keturunan dan sebagainya, ini bisa. Termasuk hawahu. Kenapa ini dipisah? Karena ini faktor dari dalam ya kan. Hawahu itu adanya di atas perut. Kemudian alihatuhum butunuhum. Ini hadis ya. Hadisnya kan sudah dikasihkan itu. Nah, ini matumnun afara'aitum matumnun, sperma yang kalian pancarkan. Jadi kalau disederhanakan faktor dalam ini terbagi menjadi 3, urusan atas perut, urusan perut, dan urusan bawah perut. Faktor luar ini ada 6 kalau di ayat ini ya. Wanita, turunan, harta benda, transportasi, peternakan, pertanian. Nah, jadi pertanyaan itu berarti ini nggak perlu diurus. Apa bagaimana? Karena dia yang setiap hari mendominasi kita kan, termasuk anak-anak kita ini kan. Bagaimana memperlakukan ini kan gitu. Itu ada nanti faktor terluar ya. Bisa dilihat di surat At-Taubah tadi ya. Ayat ke 24 ya. At-Taubah. Ini hapus saja Pak ya. Saya mau explore. Itu kan cuman ini aja sebenarnya tuh. Yang mau diekspor sebenarnya ayat 24 itu. Jadi tadi dikatakan selain faktor luar dan faktor dalam, ada faktor terluar ya, yang mendominasi. Bisa kita angkat surat At-Taubah ayat 24 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha. Nah, sampai situ ya. Itu secara umum ya. Secara umum itu kan kalimat perintah. Karena ini perintah ya. Nanti kalimat perintah dibagi lagi menjadi kalimat syarat, kalimat jawab syarat. Nah, kalimat syaratnya itu nanti dibagi lagi menjadi pokok keterangan gitu. Jadi kalimat syaratnya itu in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu, baru maka gitu. Nah, ini patahnya itu tadi karena ada pokoknya yaitu abaukum, abnaukum dan seterusnya sampai wa masakinu taradawnaha ya. Baru keterangannya di sini. Jadi ada berapa macam kalimat itu? Kalimat perintah, kalimat syarat, kalimat kata jawab syarat,
kalimat kata benda ya. Itu ya, kalau yang ini kan ini kalimat baru lagi ini. Yang wallahu la yahdil qaumal fasiqin itu kalimat baru. Kalimat baru pun dia kalimat campuran ya kan. Ini pokok, Allah pokok, la yahdil qaumal fasiqin keterangan. Jadi dalamnya juga ada kata kerja, kalimat kata kerja juga la yahdil qaumal fasiqin itu dia patahnya karena objek dari yahdi, la yahdi ya. Ininya posisinya kasroh karena majmuk dengan al qauma. Setelah bisa ngebagi begitu, barulah kita bisa menerjemahkan. Jadi untuk menerjemahkan itu, yaitu kalau nggak begitu sulit. Cuman ngerti arti per kata, tapi fungsinya masing-masing, pasti akan kesulitan. Kalaupun dia memaksakan, nanti orientasinya bisa beda nanti. Karena nggak tahu posisi, nggak tahu fungsi, ya kan? Qala yaqulu qaulan. Perintahnya qul nanti kan. Tegaskanlah. Ini insartin di sini. Jadi insartin itu nggak selalu kata kerja sedang ya nanti ya. Kalau dia kata kerja sedang kan dia harus sukun akhir ya. Jika adalah adalahnya tadi belakangan aja nanti dipakai setelah setelah pokok kalimat ya. Jika bapak kalian, keturunan kalian, saudara kalian, pasangan hidup kalian. Jadi wawnya itu koma ya. Wawnya itu koma bisa itu. Asyiratun. Kerabat atau handai tolan kalian, harta benda kalian, perniagaan yang kalian takut kerugiannya atau khawatir akan kerugiannya, tempat tinggal yang kalian sukai, tardaunaha, lebih kalian cintai, ahabba ilaikum, dari Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka tarabbasu ya tarabbasu, tarabbuson, menunggu. Perintahnya menjadi tunggulah ya. Jadi konteksnya menjadi ancaman di sini ya. Tunggu oleh kalian hatta sampai ya tibi atau ya tibi, mendatangkan, subjeknya Allah ya, sampai Allah mendatangkan, oh ya amara ya'muru ya, perintahnya, yaitu Allah, maksudnya ini kan Allah memerintahkan malaikat untuk mengeksekusi gitu, mengeksekusi azab maksudnya. Karena kan awama kana Allahu liwa'adzibahum wa anta fihim wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ini lepas dari perbaikan hidup dan kehidupan menurut Rasul. Jadi komponen-komponen ini bapak kalian, anak, saudara, istri suami istri, handai tolan, harta benda dan seterusnya, kalau itu lebih kalian cintai daripada ajaran Allah menurut Rasul dan jihad fisabilihi. Jihad itu ini ya, jahada yujahidu, kesungguhan hidup di jalannya atau di tatanan hidup menurut ajarannya gitu. Atau pengerahan kemampuan, pengerahan semua kemampuan di jalannya, di jalan Allah. Itu yang kemarin, yang walazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Fina itu fi sabilihi. Jadi waladina jahadu dengan jihadin fi sabilihi gitu. Dengan jihad di jalannya. Artinya pengerahan semua kemampuan di jalan Allah. Aspeknya semuanya, semua aspek ya. Kalau itu semua lebih kalian cintai daripada yang tadi tiga ini ya, Allah, Rasul dan jihad, tunggu. Allahu la yahdil qaumal fasiqin, yaitu Allah dengan ajaran Rasul-Rasulnya tidak mempedomani bangsa yang keluar dari
jalan hidup yang objektif, yang hak ya. Jadi kaitan dengan tadi faktor terluar, kalau di sini katanya itu atau kalimatnya itu ahabba ilaikum. Kemarin kan pernah dibahas cinta Habib ya. Cinta yang sedang-sedang saja, dalam arti boleh mencintai apapun, tetapi atas dasar kalau itu tidak lebih kalian cintai ketimbang Allah, Rasul dan jihad tadi, berarti yang mendominasi adalah minallah wa rasul wa jihadin fisabilihi gitu. Di sini kan jelas ahabba ilaikum, ada ancaman di sini. Tunggu. Berarti kan tidak boleh gitu loh. Tidak boleh 8 unsur ini, 8 komponen ini lebih kalian cintai daripada Allah. Bukan berarti tidak boleh mencintai ya. Tapi tidak boleh lebih kalian cintai. Beda loh. Tidak boleh mencintai dengan tidak boleh lebih kalian cintai itu dua hal yang berbeda ya. Jangan disalahartikan, nanti nggak boleh mencintai pula gitu. Artinya mencintai 8, kalau yang di sana itu berapa tadi? 6 ya. Surat Ali Imran ayat ke-14 itu 6, ini 8. Sebenarnya esensinya sama aja. Jadi kalau yang 8 dan 6 tadi itu tidak lebih kalian cintai ketimbang dari Allah, Rasul dan jihad, berarti Allah, Rasul dan jihad itu mendominasi. Ya. Ngerti nggak maksudnya? Nangkep nggak? Begitu kan? Jadi dia menjadi faktor terluar. Termasuk yang faktor dari dalam tadi ya. Urusan perut, atas perut dan bawah perut itu tidak lebih kalian cintai, berarti yang mendominasi minallah wa rasul wa jihadin fisabilihi. Jadi faktor terluarnya itu minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi. Ini faktor terluar. Kalau faktor luar minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawamati ya kan, wal an'ami wal khars 6, dan ini ya 8 ya. Itulah yang menghiasi kehidupan manusia sehari-hari dari zaman dulu peradaban ini dimulai sampai nanti peradaban akhir ditutup. Hanya 3 faktor itu ya, faktor luar, faktor dalam, dan faktor terluar. Nah, untuk faktor dalam dan faktor luar terpisah dari ini ya. Artinya ini fid dunya hasanah. Yang faktor dalam dan faktor luar tadi syajaratul zakum ya. Bukannya khairun nuzulan gitu. Jadi 3 ini dibagi 2. Yang luar dan dalam dan terluar gitu. Kalau dibikin skemanya itu, kalau dilihat dari Al-Fawzul Azim ya, kan khairun nuzulan am sayyiduz zakum. Khairun nuzulannya itu ini minallah wa rasul wa jihadin fisabilihi ya kan. Terus yang sajaratuz zakumnya itu adalah faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu maksudnya faktor dari luar ke dalam ya. Kalau dalam dari dalam keluar gitu. Dua-duanya ini Al-Fawzul Azim gitu. Kemenangan yang besar menurut persepsi masing-masing. Menurut sudut pandang masing-masing. Kalau nur wa ataina ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa ataina hum mulkan aziman. Kalau zulumat amlahum nasibun minal mulki, bagian dari kekuasaan. Kalau ini kekuasaan yang besar, yang di dunia hasanah. Kalau ini bagian dari kekuasaan, sebenarnya kehidupan nar. Tapi ngomongnya nama nahnu muslihun ya. Masing-masing merasa apa yang diraih itu kemenangan. Tapi pada faktanya nanti beda. Yang zulumat merasa berkeinginan untuk berbuat benar dan adil, yang nur pun begitu gitu. Tetapi nanti dalam faktanya itu tetap jahanam dan fid dunya hasanah gitu. Finar dan fil jannah gitu.
Kalau kita dibikin ragu tentang fakta yang nanti akan terjadi, dalam arti apakah ada atau tidak ada eksistensi di dunia sana, melihat sejarah di Quran sebelum kita, yaitu sejarah mulai dari Nabi Muhammad sampai Nabi Adam, peradaban di dunia sana itu tadi. Itu fakta-faktanya di Quran ada, datanya ya. Kalau orang juga nggak meyakini itu sebagai data, lihat di buku-buku sejarah, sama nggak dengan data yang ada di Quran. Di buku Max Edelman itu dikatakan imperialisme Muhammad. Imperialisme itu kekuasaan. Berarti Max Edelman juga mengakui ada dominasi Nabi Muhammad pada waktu itu. Tinggal dicari rinciannya. Apa yang dibangun oleh Nabi Muhammad di Madinah pada waktu itu kan. Ya tahiyatul, mubarakatuh, sholawatu, thayyibatu, lillah semua gitu. Asnya adalah ajaran Allah. Kehidupan aman damai, makmur, yang seperti digambarkan. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna lahim barakatin minas samai. Mengandung kemakmuran ya. Nabi Yusuf juga itu abad 16 sebelum Masehi ya. Itu tercatat dalam sejarah gitu. Jejak-jejaknya itu tercatat dalam sejarah. Orang-orang penting, peradaban penting pasti tercatat. Nggak mungkin nggak tercatat. Itu data-data sejarah. Artinya itulah sebagai pembuktian dari apa yang diturunkan oleh Allah sesuai sunnah Rasulnya gitu. Lagi-lagi jangan lupa di sini kita didominasi oleh faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar ke dalam dan faktor dalam keluar. Itulah yang mendominasi kita saat ini ya. Saya rasa itu ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Poinnya di sini bukan berarti nggak boleh mencintai ya. Tapi melihat dari ancamannya di sini berarti bagi yang mukmin itu nggak boleh 8 unsur ini lebih kalian cintai. Jadi jangan salah makna nanti. Nggak boleh mencintai nanti istri kita. Nggak kita cintai pula lagi. Nggak begitu. Tidak boleh mencintai dengan tidak boleh lebih kalian cintai itu dua hal yang berbeda. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita tutup deh. Kita akhiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.